Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Dengarkan nama kalian. Baik, Pak. Alia Ilmi Fadillah, Hadir, Pak. Muhammad Justinus Saputra, Em, Lagi demam, Pak. Herianto Wibowo, Halo, Pak. Ahmad Asran Muin, Izin. dan Nurul Karisa. Kalau Nurul Tariza, Pak, lagi bermasalah jaringannya. Baik, sambil kita menunggu teman yang belum hadir, apakah kita kelas ada info mengenai teman-teman yang tidak sempat hadir? Kalau Justina tadi lagi demam, Pak. Kalau Ahmad Asran Muin, izin. Nurul Tariza lagi bermasalah jaringannya. Kalau Herianto Wibowo? Tidak ada kabarnya, Pak. Baiklah, terima kasih kita kelas atas informasinya. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori dasar listrik dan simbol-simbol listrik pada instalasi penerangan satu fasa. Apakah ada yang masih ingat mengenai materi tersebut? Ingat, Pak. Baik, jika masih diingat, Bapak akan memberikan pertanyaan mengenai materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu teori dasar listrik. Pertanyaannya yaitu, apakah ada yang bisa menjawab satuan dari arus dan tegangan? Saya, Pak. Baik, ketua kelas dipersilakan. Jadi, baik Pak, terima kasih. Jadi, satuan arus adalah ampere dan satuan dari tegangan adalah volt. Itu jawaban dari saya, Pak. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jawabannya sudah benar. Ya, yang dimana satuan dari arus ini adalah ampere dan satuan dari tegangan adalah volt. Terima kasih atas jawabannya ya. Baiklah, itu tadi kita sudah membicarakan tentang materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Bapak harap kalian dapat mengamati materi yang akan saya paparkan supaya kalian bisa memahami dengan jelas, dan apabila ada yang kalian kurang pahami dari materi tersebut, silahkan angkat tangan. Baik, Pak. Terlebih dahulu, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari atas 4 orang pada setiap kelompoknya. Untuk sekarang, kalian mencari anggota kelompok kalian dan atur bangku sesuai dengan kelompok. Selanjutnya, Bapak akan memaparkan materi mengenai instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan PUIL. Baik, kepada kita kelas, mohon bantu Bapak untuk share screen materinya. Baik, Pak. Baik, terima kasih.
yaitu instalasi penerangan satu fasa menurut PUIL. Next. Semakin berkembangnya peradaban ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar, dikembangkannya banyak alat elektronik baru juga membuat kebutuhan pasokan listrik meningkat, yang dimana saat ini pasokan listrik sudah menjadi kebutuhan utama untuk hidup. Meskipun tingkat kebutuhan akan listrik sangat banyak, sistem penyaluran dan cara pemasangan instalasi listrik tetap harus menjamin keamanan pemakai dan kehandalan instalasi. Oleh karena itu, setiap pemasangan wajib mengikuti aturan PUIL, yang dimana PUIL ini adalah peraturan umum instalasi listrik. PUIL terbaru yang dipergunakan adalah PUIL 2011. PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Next. Baik, adapun ruang lingkup dari PUIL itu mencakup yang pertama ada perencanaan, pengamanan, pemasangan, dan pemeliharaan. Next. Adapun tujuan dari peraturan umum instalasi listrik di Indonesia yaitu yang pertama melindungi manusianya terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua, keamanan instalasi dan peralatan listriknya. Yang ketiga, menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik atau korsleting. Yang keempat, menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Adapun syarat-syarat instalasi listrik pada suatu bangunan, yang dimana yang pertama syarat ekonomis, yang dimana syarat ekonomis ini dapat dikatakan apabila harga keseluruhan instalasi listrik tersebut, ongkos pemasangan dan ongkos pemeliharaannya itu semurah mungkin. Dan yang kedua syarat keamanan, yaitu suatu instalasi listrik dikatakan aman apabila tidak membahayakan bagi manusia dan terjamin benda-benda sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan listrik. Dan yang ketiga yaitu syarat keandalan. Kelangsungan kerja suatu instalasi listrik dapat dicapai apabila instalasi listrik direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik sangat kecil. Kalau masih terjadi gangguan yang mengakibatkan terhentinya aliran listrik, maka gangguan tersebut harus mudah dan cepat diatasi atau diperbaiki. Di sini ada sistem kelistrikan di Indonesia yang dapat kita lihat dimulai dari pembangkit yang kemudian menuju ke trafo step up, yang dimana setelah itu ditransmisikan lalu ke gardu induk, lalu diturunkan di trafo step up untuk menjadi jaringan tegangan menengah, lalu ke gardu tiang, yang dimana gardu tiang ini yang biasa kita sebut trafo distribusi. Selanjutnya setelah dari trafo distribusi, lanjut ke pengguna listrik. Next. Di sini dapat kalian lihat beberapa pembagian tanggung jawab instalasi listrik, yang dimana tanggung jawab milik PLN itu ada JTR atau jaringan tegangan rendah, ada sambungan rumah atau SR, dan KWH meter. Kalau tanggung jawab milik pelanggan yaitu dimulai dari setelah KWH meter atau instalasi pelanggan. Next. Di sini ada komponen yang menjadi tanggung jawab PLN yaitu APP atau alat pengukur dan pembatas atau biasa kita sebut KWH meter, yang dimana alat ini digunakan untuk mengukur dan mencatat besarnya pemakaian energi listrik pelanggan. APP terdiri dari KWH meter dan pembatas arus atau MCB. MCB berfungsi sebagai pembatas arus sekaligus pengaman terhadap rangkaian instalasi, yang dimana KWH meter ini biasa terbagi dua yaitu KWH meter analog dan KWH meter digital. Next. Di sini dapat kita lihat perbedaan KWH meter analog dan digital. Ada perbedaan dari sistem pembayaran, pengukuran meter penggunaan energi listrik, jika terlambat membayar atau mengisi, penunggakan pembayaran, dan bentuk fisiknya. Next.
MCB. MCB yaitu alat pemutus sirkuit dipasang setelah KW meter terpasang. MCB yang bekerja berdasarkan prinsip bimetal ini berfungsi sebagai pemutus atau pengaman terhadap beban lebih dan harus hubung. Besaran MCB yang dipasang di KWH meter sudah disesuaikan dengan daya yang tersedia di perusahaan ketenaga listrikan. Next. Nah, dapat kita lihat di sini ada tabel besar daya dan besar MCB yang disediakan oleh perusahaan ketenaga listrikan. Selanjutnya. Nah, adapun pertanyaan, bagaimana cara menentukan kebutuhan daya listrik untuk rumah kita? Langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi peralatan listrik yang akan digunakan. Contohnya, di rumah kalian itu ada 2 buah AC, 1 PK, yang dimana dalam 1 PK ini besar wattnya sekitar 590 watt. Maka dikali 2, yang totalnya itu 1180 watt. Dan 1 unit kulkas, 1 unit TV LED 32 inci, 1 unit rice cooker, 1 unit kipas angin, 10 buah lampu, yang dimana itu kita menotal semua daya peralatan listrik yang ada di rumah kita. Next. Langkah kedua yaitu berdasarkan hasil perhitungan, pilih besar daya di atasnya dengan tujuan memudahkan jika terjadi penambahan daya. Dari hasil identifikasi jumlah daya yang digunakan dari tadi kurang lebih sebesar 2150 watt atau 2150 volt ampere, yang dimana dalam menentukan besar MCB kita menggunakan rumus daya dibagi tegangan, yang dimana daya yang dari tadi kita peroleh yaitu 2150 volt ampere dibagi tegangan yaitu 220 volt, yang dimana kita dapat menghasilkan 9,77 ampere, sehingga dipilih besarnya MCB yaitu 10 ampere dengan daya 2200 volt ampere. Next. Adapun standarisasi notasi nama dan simbol pada instalasi penerangan, yang dimana notasi nama adalah huruf atau angka yang mewakili suatu komponen atau fungsi komponen. Notasi nama berupa huruf biasanya dipakai di bagian pertama awal. Adapun tabel notasi nama yang bisa kalian lihat di samping. Next. Yang kedua itu ada notasi simbol, yang dimana notasi simbol ini yaitu gambar atau lambang yang telah disepakati untuk dipergunakan mewakili suatu komponen, dalam hal ini komponen kelistrikan. Baik anak-anak, itulah tadi materi mengenai instalasi penerangan satu fase sesuai dengan PUIL. Sekarang Bapak akan memberikan kalian waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi. Tugas kalian yaitu mendiskusikan hasil pengamatan dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Apakah ada yang belum kalian pahami dalam materi tersebut? Jika ada, silahkan ditanyakan. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Baiklah, kalau tidak ada, apakah ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi dari pengamatannya mengenai materi Bapak tadi? Saya, Pak. Baik, silahkan Tarisa. Terima kasih atas kesempatannya. Hasil penguatan dari kelompok saya yaitu PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Syarat-syarat instalasi listrik pada suatu bangunan atau suatu gedung ada 3, yaitu syarat keandalan, syarat keamanan, dan syarat ekonomis. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih Tarisa atas kesimpulannya. Selanjutnya, masih adakah di antara kalian yang ingin menyimpulkan hasil pengamatannya?
Saya, Pak. Baik, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi hasil pengamatan dari kelompok saya yaitu eh, sistem kelistrikan di Indonesia dimulai dari pembangkit listrik, kemudian dialirkan ke trafo step up, lalu ditransmisikan menuju gardu induk. Kemudian dialirkan ke trafo step down menuju jaringan tegangan menengah. Setelah itu dialirkan ke trafo distribusi yang dimana tegangan di sini sudah pada tahap tegangan rendah, yang kemudian akan masuk pada pengguna listrik. Nah, adapun pembagian tanggung jawab instalasi listrik yaitu yang pertama, PLN sebagai perusahaan milik negara memiliki batas tanggung jawab hanya pada APP dan MCB. Yang kedua, yaitu PHB dan instalasi listrik merupakan tanggung jawab konsumen. Mungkin itu saja, Pak, pengamatan dari kelompok kami. Terima kasih, Alia. Baik, berikanlah tepuk tangan kepada teman-teman kalian yang sudah menyimpulkan hasil diskusinya. Dari hasil kesimpulan teman-teman kalian, apakah ada yang masih belum dipahami? Jika ada, silahkan ditanyakan. Saya, Pak. Baik, silahkan. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa itu yang dimaksud dari trafo step up dan trafo step down? Baik, pertanyaannya cukup bagus. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian? Saya, Pak. Baik, Alia, silahkan. Baik, jawabannya, trafo step up adalah trafo yang berfungsi menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator listrik menjadi tegangan yang dapat digunakan dalam jaringan listrik. Sedangkan trafo step down sebaliknya yaitu menurunkan tegangan listrik yang tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah, yang lebih mudah untuk digunakan dalam perangkat elektronik. Saya, Pak. Bagaimana Teresa, jawaban dari teman kamu bisa dipahami? Terima kasih Alia atas jawabannya. Jawabannya bisa dipahami. Ya, sama-sama. Jawaban dari teman kalian ini sudah benar. Bapak akan menambahkan sedikit, yang dimana trafo step up dan trafo step down adalah jenis trafo yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Yang dimana trafo step up ini memiliki kumparan sekunder yang lebih banyak daripada kumparan primer, dan tegangan sekundernya lebih tinggi daripada tegangan primer. Kalau trafo step down, yaitu tegangan sekunder dan tegangan primernya lebih rendah daripada tegangan sekunder. Kegunaan utama dari trafo step down adalah untuk menurunkan tegangan listrik sehingga dapat digunakan pada perangkat elektronik seperti laptop, charger, dan lain-lain. Baik, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu next, Alia. PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Adapun KWH meter berfungsi sebagai pencatat energi yang digunakan, sedangkan MCB yaitu berfungsi sebagai pembatas arus. Baik, itulah tadi materi yang sempat Bapak bawakan. Sekarang Bapak akan mengetes sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Pertanyaannya yaitu, ada berapa syarat-syarat instalasi listrik suatu bangunan? Saya, Pak. Baik, Teresa silahkan dijawab. Itu ada 3 syarat keandalan, kedua syarat keamanan, dan ketiga syarat ekonomis. Bagus, jawaban yang tepat. Mungkin cukup pembelajaran kali ini. Bapak sangat apresiasi atas keaktifan diskusi kalian semua. Bapak harap materi yang sudah saya bawakan dapat dikembangkan dengan cara mencari referensi-referensi di luar agar pemahaman kalian bertambah. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan kumpulkan hasil diskusi kalian.
dan Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah untuk memaksimalkan belajar kalian. Yang dimana tugas kalian yaitu mengamati video dari YouTube, lalu kalian mencatat hal-hal yang menjadi poin penting pada video tersebut. Batas pengumpulannya yaitu pada pertemuan berikutnya. Apakah sudah jelas? Baik, Pak, sudah jelas. Baik, Pak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, sudah selesai.